Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersyukur. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas lanjutan dari kajian kita, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang nomor ke-10. Kita akan membahas hadis yang nomor ke-9, mohon maaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Baiklah teman-teman, kita akan membahas hadis yang nomor 9 ini dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama kita akan membahas sahabat yang meriwayatkan hadis ini. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dari mana beliau berasal? Abu Hurairah berasal dari Yaman. Sebelum Abu Hurairah masuk Islam, ada kisah yang perlu kita pelajari. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi. Beriman kepada Rasulullah di Mekah. Kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita hijrahnya ke Yaman saja, bukan ke Madinah?" Kemudian Nabi berkata, "Apakah dakwah kita akan diterima di negeri Yaman? Apakah ada seorang yang bisa menjamin akan menerima dakwah Islam di negeri Yaman?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Tufail bin Amr ini. Kata Tufail bin Amr, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu apakah dakwah Islam ini bisa diterima di negeri Yaman." Kata Rasulullah, "Kalau begitu kita tidak akan hijrah ke Yaman. Kita akan hijrah ke Madinah." Maka karena tawarannya Tufail bin Amr Ad-Dausi ini ditolak oleh Rasulullah, beliau sendiri pulang dari Mekah menuju kampungnya di Daus, Yaman. Sampai di Yaman, Tufail bin Amr ini berdakwah, menyebarkan agama Islam, tauhid bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang harus disembah dan Muhammad adalah utusan terakhir yang harus diimani. Setelah beberapa lama berdakwah, ternyata tidak ada seorang pun yang beriman kepada Tufail bin Amr Ad-Dausi ini. Hanya satu orang yang beriman kepada Tufail bin Amr ini. Siapa itu? Yaitu Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dari sekian banyak yang didakwahi, ternyata yang beriman hanya satu, yaitu Abu Hurairah. Setelah beriman kepada Tufail bin Amr Ad-Dausi ini, kemudian pada tahun ke-7 Hijrah, Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi ini pergi berhijrah dari kampungnya Daus di negeri Yaman menuju Madinah, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah dengan para sahabat sedang melakukan peperangan, perang Khaybar. Nah, karena berperang, akhirnya bertemu di Khaybar. Singkat cerita, Abu Hurairah ini bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mengikuti perang Khaybar. Setelah itu berperang, barulah kembali ke Madinah. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Setelah beberapa lama setelah Abu Hurairah masuk Islam, pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW meninggal dunia.
Nah, Abdurrahman bin Sakhr ini juga meninggal dunia di usia yang ke-78 tahun pada tahun ke-59 Hijriah. Abu Hurairah, banyak orang bertanya, kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Padahal namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Kata Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, walabat kunyatuhu ka'annahu la ismalahu. Namanya telah mengalahkan kunyahnya, julukan untuk Abu Hurairah ini ternyata lebih populer dari nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Tapi kita lebih mengenal dengan sebutan Abu Hurairah. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Ada dua pendapat. Yang pertama, sebuah riwayat menyebutkan ketika Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr ini mengembala kambing. Setelah mengembala kambing, ada seekor kucing yang sering bermain dengan Abu Hurairah. Maka karena beliau sering mengembala kambing dan ketika mengembala kambing sering bermain dengan kucing, maka orang-orang menyebutnya Abu Hurairah, hai Pak Kucing. Jadi wajar kalau ada orang banyak jenggotnya panjang disebut Pak Jenggot. Kalau orang kumisnya panjang disebut Pak Kumis. Nah, Abu Hurairah ini disebut Pak Kucing karena beliau suka memelihara kucing. Sedangkan riwayat yang kedua, kenapa Abdurrahman bin Sakhr ini dipanggil dengan Abu Hurairah, dipanggil dengan Pak Kucing? Karena Abu Hurairah ini ketika dia bepergian setelah mengembala kambing, beliau ini sering meletakkan kucing di antara fawadatuha fi kummi, kata Abu Hurairah. Diletakkan kucing itu di celah-celah antara tangan dan bajunya ini. Fakan nanuni Abu Hurairah. Maka karena itu orang-orang menyebutku dengan bapaknya kucing atau Abu Hurairah. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, ketika Abu Hurairah hijrah dari Yaman ke Madinah, kemudian menyusul Rasulullah yang sedang melakukan perang Khaybar, dari Madinah ke Khaybar jaraknya 170 kilo. Dijemput oleh para sahabat, akhirnya Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Hurairah ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan hijrahnya Abu Hurairah? Pertama, ketika sahabat Tufail bin Amr Ad-Dausi menawarkan untuk berhijrah ke Yaman, Rasulullah tidak mau. Akhirnya, meskipun Tufail bin Amr hijrah ke Yaman seorang diri, berdakwah seorang diri, tidak ada seorang pun yang menerima dakwahnya, kecuali satu orang, kecuali Abdurrahman bin Sakhr ini, ternyata di balik dakwahnya yang diterima hanya satu orang, yang menerima dakwahnya adalah seorang Abu Hurairah yang ternyata menjadi seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang terbanyak. Berapa riwayat dari Abu Hurairah ini? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isti'ab, jumlah riwayat Abu Hurairah ini 5.347 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Jadi Abu Hurairah adalah sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak di antara sahabat-sahabat lain. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sebagainya, riwayat hadisnya tidak sebanyak dengan riwayat hadis Abu Hurairah. Kemudian orang talis menyebarkan fitnah. Tidak mungkin Abu Hurairah yang hanya bersahabat dengan Rasulullah dari tahun ke-7 Hijrah sampai tahun ke-11 Hijriah meriwayatkan hadis sebanyak 5.347. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang sudah bersahabat dengan Rasulullah sejak awal-awal tahun Hijrah ternyata tidak mendapatkan riwayat yang lebih banyak dari itu. Hanya sekian puluh, bahkan sekian ratus saja riwayatnya. Sedangkan Abu Hurairah, riwayat hadisnya 5.000 lebih. Nah, ini pintu masuk orientalis untuk mengacaukan pemikiran orang Islam. Tentu secara logika sangat masuk akal. Ketika ada seseorang bersama dengan Rasulullah SAW setiap hari, ketika sholat zuhur dia menjadi makmumnya Rasulullah, sholat asar menjadi makmum, maghrib, isya, subuh, setiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW, tentu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah lebih banyak daripada Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Kenapa?
Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali memiliki kesibukan masing-masing. Nah, Abu Hurairah tidak memiliki perniagaan. Beliau tidak berdagang. Beliau tidak bepergian ke Syam dan sebagainya. Beliau menjadi ahlu suffah yang tinggal di masjid, kemudian menerima semua kajian dari Rasulullah SAW. Nah, untuk sebab itu, Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar ini meriwayatkan hadis yang paling banyak. Kemudian teman-teman, kunyah atau sebutan dalam bahasa Arab itu bisa dalam 3 kategori. Yang pertama, nama. Nama Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Abdurrahman adalah nama aslinya, Sakhar adalah nama bapaknya, Daus adalah nama sukunya, suku di Yaman. Nah, sebelum masuk Islam, Abdurrahman bin Sakhar ini disebut dengan Abdus Syams, hamba dari matahari. Kemudian setelah masuk Islam diganti namanya menjadi Abdurrahman. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kalau seseorang memiliki nama yang tidak baik, tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam, maka ketika dia berhijrah, maka disunnahkan, kata Rasulullah, untuk mengganti nama yang tidak baik tadi menjadi nama yang Islam. Dalam nama Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, ada yang disebut dengan laqab. Laqab ini biasanya berhubungan dengan pujian atau hinaan manusia. Seperti misalkan Abu Lahab, itu laqab. Laqabnya dari Abu Jahal misalkan. Umar bin Amr bin Hisham. Kemudian laqab yang biasa untuk puji-pujian. Yang terakhir kunyah. Kunyah ini dalam bahasa Arab bisa dinisbatkan kepada anak laki-laki, anak perempuan, atau selain anak laki-laki dan perempuan dan hewan. Contoh, Abu Abdillah dinisbatkan kepada bapaknya, atau Ummu Ruqayyah dinisbatkan kepada anak perempuannya, atau dinisbatkan kepada hewan seperti Abu Hurairah ini. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, kemudian mendapatkan kunyah atau sebutan yang dinisbatkan kepada hewan peliharaannya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan masuk dalam kajian yang pertama. Kata Rasulullah SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang telah aku larang, kata Rasulullah, maka tinggalkan. Jauhi. Minum khamr haram, dijauhi. Makan harta riba haram, dijauhi. Berbohong, menipu, tidak amanah dalam bisnis, haram, dijauhi. Maka semua yang diharamkan dalam agama Islam harus dijauhi. Kemudian kata Rasulullah, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Adapun perintah-perintah yang sudah diwajibkan atau disunnahkan kepada kita, maka kita boleh melaksanakan semampu kita. Tadi pagi kita sudah bahas, kita disunahkan melaksanakan ibadah sholat tarawih ketika bulan Ramadan. Tidak kuat 20 rakaat, 10 rakaat bisa. Kita disunahkan untuk melakukan sholat tahajud setiap malam. Tidak sanggup 4 rakaat, cukup 2 rakaat. Kita disunahkan melaksanakan sholat duha. Tidak sanggup 12 rakaat, cukup 8 rakaat. Tidak sanggup 8 rakaat, boleh 4 rakaat, bahkan boleh 2 rakaat. Nah, semua perintah Rasulullah SAW semampu kita jalani yang bersifat sunnah. Adapun yang bersifat wajib, maka kita bila melaksanakan perintah itu dengan semampu kita. Contohnya apa Ustaz? Contoh, sebagai seorang muslim yang mukallaf, sudah baligh, berakal, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak mampu berjamaah, kita boleh sholat sendirian. Sholat sendirian juga tidak mampu untuk berdiri tegak, maka kita boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Dengan uzur, sakit, atau dalam perjalanan. Tidak sanggup kita melaksanakan sholat duduk, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan berbaring. Berbaring juga tidak sanggup, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat hanya menggunakan isyarat, baik gerakan tangan ataupun gerakan mata. Boleh kita melaksanakan yang diperintah itu semampu kita. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan harus ditinggalkan. Tidak boleh kita melakukan meskipun hanya sedikit.
Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sesungguhnya orang-orang terdahulu hancur karena apa? Karena mereka terlalu banyak bertanya. Sekarang banyak orang tidak mau berguru, mencukupkan belajar agama lewat media online. Boleh kita belajar di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Tapi kita harus punya guru. Kita sering bahas bahwa ulama-ulama ahli hadis memiliki guru yang sangat banyak. Beberapa kali kita sudah sampaikan, Imam Al-Bukhari memiliki guru, jumlahnya berapa? 1.700 guru. Imam Ibnu Hibban memiliki guru, 2.000 guru. Dan Imam Ahmad bin Hambal memiliki 4.000 guru. Artinya apa? Begitu ada sesuatu yang tidak kita pahami dalam agama ini, kita harus menanyakan kepada guru. Tidak mencukupkan hanya membaca buku. Kalau kita membaca buku, belum tentu makna yang terkandung dalam buku itu sesuai dengan pemahaman kita. Maka banyak orang yang tersesat ketika dia menjadikan guru satu-satunya, menjadikan buku sebagai satu-satunya guru. Maka teman-teman, banyak orang yang mencukupkan belajar lewat media sosial. Yang terjadi apa? Ada orang bertanya, Ustadz, gimana hukumnya kalau kita sholat, kemudian kita buang angin? Ya batal. Terus kalau batal gimana Ustadz? Sholat lagi. Terus kalau sholat lagi, kita wudhu lagi Ustadz? Ya wudhu lagi. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini timbul kenapa? Karena mereka tidak memahami ajaran agama Islam itu dari awal. Mereka langsung belajar di media sosial, secara umum, tidak ada yang membimbing. Nah, orang yang biasanya belajar seperti ini sangat rentan untuk berbeda pendapat dengan orang lain. Ketika orang berbeda, dia tidak sanggup untuk dewasa, maka yang terjadi adalah perpecahan. Kita boleh berbeda, boleh tidak sama, boleh melakukan sesuatu yang pendapatnya mungkin tidak bisa diterima. Tapi kita harus jelas, kita punya landasan hukum, kita punya dalil. Kalau kita tidak punya dalil, kita baca bukunya. Tidak bisa baca buku, kita harus punya guru. Maka di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menuntut ilmu harus berguru. Rasulullah SAW manusia yang paling sempurna, tidak pernah melakukan dosa, selalu dibimbing oleh Allah. Namun dengan semua kesempurnaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, masih diberikan guru berupa malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah Rasulullah SAW mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada para sahabat. Para sahabat mewariskan kepada para tabi'in. Para tabi'in mewariskan ilmu-ilmunya kepada atba'ut tabi'in. Kemudian sampailah ilmu itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita lewat guru-guru kita. Maka tidak betul kalau kita hanya belajar cukup lewat buku saja. Ini berbahaya. Yang terjadi banyak sesuatu yang tidak kita pahami, kemudian kita paksakan pemahaman itu agar sesuai dengan kemauan kita. Yang terjadi, fa innama ahlaka alladzina min qablikum. Banyak orang hancur kata Rasulullah SAW karena mereka banyak bertanya dan tidak mau menuntut ilmu. Maka ini teman-teman harus kita waspadai. Banyak orang-orang yang berbeda pendapat, namun mereka terlalu memaksakan pendapatnya. Boleh nggak Ustadz kita berbeda? Boleh berbeda. Tapi yang tidak boleh, ketika berbeda, kita tidak mampu untuk dewasa. Boleh nggak Ustadz? Saya misal ada perbedaan pendapat. Saya subuh Ustadz tidak melaksanakan kunut. Boleh Ustadz? Boleh. Landasan hukumnya apa? Ikut imam. Imam siapa yang kita ikuti? Imam Ahmad bin Hambal. Dalam mazhab Hambali, ketika kita melaksanakan sholat subuh, kita tidak diperkenankan untuk melakukan kunut. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal berkata, hadis tentang kunut itu derajat hadisnya dhaif, maka tidak boleh diamalkan. Sementara gurunya Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Imam Syafi'i menyatakan bahwa hadis tentang kunut itu, kata Rasulullah SAW, lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya.
bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukan doa kunut dalam sholat subuh setiap hari sampai beliau meninggal dunia. Nah, perbedaan ini terjadi antara guru dengan murid. Imam Syafi'i berkata, hadisnya sahih. Maka pendukung Imam Syafi'i, kita, murid-muridnya, yang mengikuti Imam Syafi'i, harus melaksanakan kunut subuh. Sementara, para pengikut Imam Ahmad bin Hambal, tidak melaksanakan kunut subuh. Bagaimana sikap kita ketika berbeda? Ketika kita berbeda, kita harus pahami dulu hadisnya. Landasan hukumnya apa? Ketika kita sudah tahu sebab perbedaan itu, maka dengan mudah kita akan menerima sesuatu yang berbeda dengan yang apa sudah kita amalkan. Nah, jadi teman-teman ketika berbeda, ada khilaf di antara kita, berbeda cara ibadahnya, berbeda cara sholatnya, ketahuilah bahwa perbedaan itu hanya dalam furu', bukan dalam usul. Usul itu tentang akidah, bagaimana menyembah Allah, meyakini Rasulullah SAW sebagai utusan terakhir, meyakini dengan malaikat, dengan kitab-kitab Allah. Sedangkan untuk usul tidak boleh berbeda. Artinya Tuhan kita tetap Allah, Tuhan yang satu, Rasul kita Muhammad, Rasulullah SAW, Rasul akhir zaman. Ketika ada seseorang yang mengaku bahwa dia sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk tidak percaya. Ini disebut dengan usul. Dalam usul tidak boleh berbeda. Sementara dalam furu, misal dalam sholat, ada orang sholat angkat tangan seperti ini, hadwa mangkibaihi, kemudian hadwa udhunahi, sampai dengan telinga. Maka ini yang disebut dengan ikhtilaf dalam furu. Ikhtilaf dalam furu diperbolehkan. Ada orang yang seperti ini sampai dengan telinga, ada yang mengangkat tangannya hanya sampai dengan sejajar dengan bahu, ini boleh. Ada yang ketika orang sholat, misalkan ketika selesai dari Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, ketika mau melaksanakan sujud, ada yang lututnya duluan, ada yang tangannya duluan, dua-duanya memiliki landasan hadis, dua-duanya dibenarkan dalam ajaran Islam. Ini yang bisa kita sampaikan, teman-teman. Kita buka forum diskusi. Jika ada yang menambahkan, kami persilahkan. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Bahrudin lewat chat. Saya mau tanya, untuk bisa membedakan hadis sahih dan hadis dhaif, caranya seperti apa? Apakah ada ciri-cirinya? Syukron. Baik. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa hadis sahih dan hadis dhaif tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Karena di zaman itu semua para sahabat bisa diterima riwayatnya, tidak ada yang berbohong sahabat itu. Karena dijamin oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis dhaif, pembagian hadis sahih, dhaif, kemudian maudhu, sahih, hasan li ghairihi, dhaif, maudhu dan sebagainya, itu terjadi sejak abad-abad terakhir. Setelah abad munculnya ilmu hadis itu setelah abad para sahabat. Karena di zaman sahabat tidak ada istilah hadis sahih, dhaif dan sebagainya. Nah, kemudian ulama membuat ilmu baru yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Ilmu yang mempelajari tentang kualitas hadis ini, derajat hadis ini sahih atau dhaif dan sebagainya. Caranya seperti apa? Masing-masing sahih, dhaif memiliki definisi. Hadis sahih harus memiliki jalur periwatan yang bersambung. Mattasala sanaduhu binaqli adil dhabit, bersambung sanadnya dari periwayat yang thiqah dari rawi itu sampai kepada Rasulullah SAW. Min ghairi syududin wala illah. Tidak ada ilah dan tidak ada yang cacat. Nah, adapun cara membedakannya, tentu ini adalah membutuhkan keahlian khusus ulama hadis. Penilaian ulama hadis sahih dan dhaif itu adalah hasil ijtihad mereka, bukan dari Nabi Muhammad SAW bahwa hadis ini dhaif, hadis ini sahih. Enggak. Dhaif
sahih, hasan, hasan li ghairihi dan sebagainya, itu adalah bentuk hukum derajat hadis oleh para ulama hadis yang sudah meneliti bahwa hadis ini, oh hadis ini dhaif, hadis ini sahih, dengan adanya penelitian yang sangat dalam. Karena untuk menyimpulkan sebuah hadis sahih atau dhaif tidak bisa dilakukan oleh semua orang, tidak bisa, Pak. Kita sendiri memang dimudahkan sekarang dengan adanya maktabah syamilah, dengan buku-buku PDF, dengan buku-buku online dan sebagainya, sehingga kita bisa membandingkan jalur periwayatan satu dengan yang lainnya. Di zaman dulu, para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasai, semua mereka menghafalkan jalur periwayatan itu satu persatu sampai kepada Rasulullah SAW. Maka untuk mengetahui sebuah hadis itu sahih atau dhaif, harus dicek jalur periwayatannya. Dari siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabatnya Abu Hurairah. Terus setelah Abu Hurairah siapa? Setelah muridnya Abu Hurairah siapa? Dicek semua jalur periwayatannya. Setelah jalur periwayatannya betul, semua sesuai, maka juga dicek matannya, isi kandungan hadis itu. Ciri-ciri hadis yang dhaif atau maudhu, biasanya kata para ulama, ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang amalan yang kecil, tapi pahalanya besar, luar biasa. Contoh, hadis palsu yang tersebar di antara kita. Ketika seseorang melakukan sholat tarawih malam pertama di bulan Ramadan, maka pahalanya misal mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji 1000 kali. Nah, ini tidak masuk akal. Padahal hanya sholat tarawih 10 atau bahkan 20 rakaat. Tapi pahala sholat tarawih itu sebanding dengan pahala 1000 kali berhaji. Maka pahala yang sangat besar dengan ibadah yang sangat kecil, sangat gampang, kata para ulama, ini sebuah indikasi bahwa hadis ini dhaif atau bahkan palsu. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak Heri. Ya, Ustaz, ketika kita bersafar, kemudian kita melaksanakan sholat jamak qashar, itu ada batasannya nggak Ustaz? Berapa lama? Atau kita selama ada di... Maaf, bisa diulangi Pak Heri? Ketika kita safar, bepergian, itu kita kan diperbolehkan selaginya menempuh jarak di atas 90 kilo, diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak qashar. Kemudian apa ada batasannya Ustaz? Berapa hari, 3 hari, atau selama safar itu, atau waktu tertentu? Mungkin berdasarkan mazhab keempat mazhab itu mungkin Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Dalam mazhab Syafi'i, untuk melakukan qashar itu, melakukan qashar, jamak qashar, dilakukan ketika seseorang melaksanakan safar, perjalanan minimal 90 kilo. 90 kilo secara jarak. Nah, kemudian selain jarak, ada faktor yang ternyata meskipun jaraknya 90 kilo, ada faktor yang menyulitkan kita untuk beribadah. Kita bisa 90 kilo sekarang, kalau kita ke Bandung, berangkat pagi jam 8, katakanlah sebelum zuhur sudah sampai. Maka ketika jarak ini ternyata tidak memberikan kemudaratan, tidak menyusahkan kita, maka kita boleh tidak melaksanakan jamak qashar. Tapi dalam perjalanan safar, dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjamak dan qashar. Jadi 90 kilo ini adalah jarak yang diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan jamak dan qashar. Nah, adapun kesulitan-kesulitan lain, meskipun jaraknya kurang dari 90 km, misalnya dari Bekasi, kita mau berangkat dari Bekasi ke Tangerang, mungkin kurang dari 90 kilo. Tapi karena adanya macet, kita berangkat jam 5,
Kemudian di tengah jalan kita kehabisan waktu. Nyampe Tangerang, ternyata sudah sholat Isya. Maka hilang waktu sholat maghrib kita. Maka dalam kondisi yang sangat sulit untuk melaksanakan sholat, kita diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar. Demikian Pak Heri, terima kasih. Itu jamak qashar atau jamak saja kalau tidak melebihi dari 90 kilo. Satu itu, yang kedua Ustaz, itu berapa hari? Katakanlah kita ke Surabaya, kemudian sana menetap hari. Berapa hari yang diperbolehkan untuk melakukan jamak qashar ketika kita memangnya ada perdagangan bisnis di Surabaya itu? Dikasih kesempatan berapa hari kita bisa menjamak qashar? Terima kasih Ustaz. Baik. Untuk jumlah harinya, ternyata untuk jamak dalam perjalanan ini Rasulullah SAW memberikan keluasan. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah melakukan jamak qashar nih dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah kurang lebih dalam 13 hari. Jadi selama 13 hari, hampir setengah bulan, beliau melaksanakan sholat jamak dan qashar. Jadi kita diperbolehkan, misal Pak Heri mudik nih, di Surabaya belum ada tempat, maka selama kita ada di luar kota, kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. 3 hari boleh, 7 hari boleh, 10 hari boleh, bahkan 13 hari boleh kita melaksanakan sholat jamak dan qashar selama perjalanan itu sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam. Perjalanan tidak mengandung maksiat. Perjalanan mengandung masyaqqah, ada kesulitan kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalau perjalanannya tidak dalam maksiat, perjalanan untuk mencari nafkah, perjalanan untuk pekerjaan, maka kita diperbolehkan melaksanakan sholat jamak dan qashar selama 13 hari. Begitu Pak Adi. Iya. Kalau yang dari Bekasi ke Jakarta tadi yang kurang dari 80 kilo, itu kita boleh menjamak qashar atau jamak saja, artinya tidak diqashar. Boleh, diperbolehkan. Diperbolehkan, Pak. Untuk mengqashar. Tapi kata Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu ayyuta rukhasahu kama yuhibbu kama yakrahu an tu'ta ma'asihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu suka kalau dispensasi yang sudah diberikan kepada umatnya diambil. Artinya kalau ada dispensasi untuk melaksanakan jamak dan qashar, Allah lebih suka daripada kita melaksanakan sholat itu secara utuh. Contoh, jamak dan qashar, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, ketika kita dalam safar, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan qashar 2 rakaat saja sholat isyanya. Nah, itu lebih dicintai Allah daripada kita melaksanakan sholat isya 4 rakaat dalam keadaan safar. Allah lebih suka ketika dispensasi itu dikerjakan oleh kita, sebagaimana Allah membenci ketika maksiatnya dilakukan oleh kita. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Pak Hafid. Mengenai hunut, kalau ini posisinya sebagai imam. Jadi ketika sholat berjamaah, Pak Hafid mengikuti mayoritas makmum dan yang melakukan kadang hunut, kadang tidak. Jadi tidak konsisten. Apakah itu dibenarkan? Syukron. Baik. Posisinya sebagai imam, Ustaz ya. Pertama, seorang imam itu harus paham kondisi makmumnya. Contoh, orang yang bermadzhab Syafi'i, tiap melaksanakan sholat subuh, dia pasti doa kunut. Orang yang bermadzhab Hambali, ketika sholat subuh, seperti di Madinah dan di Mekah, tidak pernah melaksanakan doa kunut, kecuali kunut nazilah. Nah, ketika seseorang yang bermadzhab Syafi'i menjadi imam dan makmumnya semua bermazhab Hambali atau mayoritas makmum bermazhab Hambali, maka dia harus ikut dengan makmumnya. Jadi diberitahu
kalau di sini mazhabnya Hambali. Jadi kalau jamaah harus menyesuaikan dengan makmum agar terhindar dari fitnah. Kalau kita menjadi imam, makmum kita mayoritas Hambali, maka kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan doa kunut meskipun kita bermazhab Syafi'i. Karena ini perbedaan hanya dalam furu, perbedaan dalam cabang ibadah, bukan dalam usul. Nah, Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, kalau dia Imam Ahmad bin Hambal yang berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam subuh, tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal berkata, kalau kamu bermakmum sedangkan imam kamu adalah mazhabnya Syafi'i, maka kamu harus doa kunut, kata Imam Ahmad bin Hambal. Sebaliknya, Imam Syafi'i ketika berkunjung ke kota Imam Abu Hanifah, berkunjung ke masjidnya Abu Hanifah, Imam Hanafi yang wafat tahun 150 Hijriah, berkunjung ke kota Imam Abu Hanifah, ketika masuk ke dalam masjid, Imam Syafi'i tidak kunut. Karena apa? Karena menghormati Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa ketika subuh tidak ada kunut. Bahkan Abu Hanifah sering ketika sholat, baik subuh ataupun sholat yang lain, tidak ada kunut, termasuk kunut nazilah. Abu Hanifah tidak berpendapat adanya kunut dalam sholat. Nah, jadi sikap kita ikut imam. Imam kunut, kita harus berkunut. Kecuali di situ memang sudah masyhur adanya perbedaan-perbedaan. Contoh, kita sudah sama-sama paham tentang dalilnya. Teman kita jadi imam, mazhabnya Syafi'i. Kita jadi makmum, mazhabnya Hambali. Di sebelah kita Syafi'i, sebelah lagi Hambali. Sama-sama paham nih tentang perbedaan itu. Kita yakin kalau kita tidak kunut ataupun kita kunut tidak akan menimbulkan fitnah. Maka kita diperbolehkan untuk bermazhab dengan mazhab yang sebelumnya. Boleh kita mazhab Hambali, boleh bermazhab Syafi'i. Boleh, Pak. Silakan yang lain. Masih banyak pertanyaan di chatting ini. Masih terkait dengan pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi. Terkait dengan mazhab. Apakah boleh memilih-milih mazhab? Jadi misalnya ini pertanyaan dari Pak Andi, bersentuhan kulit dengan istri membatalkan. Tetapi pakai kunut menurut Imam Hambali tidak, kunut juga boleh lah. Gimana kalau memilih-milih? Terus yang kedua, kalau seumpama dalam perjalanan di kereta atau di mobil, di tengah jalan sudah masuk waktu sholat, apakah bisa langsung sholat di atas kendaraan? Pertanyaan Pak Surya. Syukron. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tentang mazhab. Nah, tentang mazhab ini kita diperbolehkan untuk bermazhab ikut kepada siapapun selama memiliki landasan hadis dan memiliki landasan dalil. Nah, pertanyaannya Ustaz, gimana kalau kita berbeda mazhab dalam satu ibadah? Contoh, dalam takbir kita ikut Imam Syafi'i misalkan. Hatwa udunaihi, Imam Syafi'i seperti ini kalau takbir. Allahu Akbar. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa, atau Abu Hanifah berpendapat, hatwa mengkibaihi, kalau takbir cukup sampai sini. Maka ketika orang bertakbir sampai dadanya seperti ini. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i sampai telinga. Nah, boleh kita mengikuti mazhab siapapun, tapi harus secara keseluruhan. Kalau sholat, sholatnya semua Imam Syafi'i. Semua ibadah, wudhunya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda tentang wudhu. Begitu juga dalam takbir memiliki pendapat yang berbeda. Nah, jadi harus penuh kalau mengikuti mazhab tertentu. Adapun tentang bersentuhan tangan, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i berkata batal ketika seseorang bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Imam Ahmad bin Hambal berkata tidak batal. Imam Malik berkata batal kalau ada syahwatnya. Jadi kita bersentuhan tidak sengaja tapi bersyahwat, maka kata Imam Malik batal. Tapi kalau bersentuhan tidak sengaja tidak menimbulkan syahwat, kata Imam Malik tidak batal. Imam Syafi'i berkata bersentuhan sengaja atau tidak sengaja, syahwat atau tidak ada syahwat, tetap batal. Maka ketika menyentuh istri, dia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, batal. Tapi ada mazhab lain, Imam Ahmad bin Hambal berkata tidak batal ketika menyentuh istri. Dalilnya apa Ustaz? Rasulullah SAW pernah mencium istri-istrinya Aisyah. Karena Rasulullah SAW qabbala ba'da
azwajihi thumma dhahaba ila shalah. Bahwa Rasulullah SAW pernah mencium beberapa istrinya, kemudian beliau keluar ke masjid dan langsung sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Nah, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir, untuk sholat ketika kita dalam safar, masuk waktunya, sudah azan, maka kita harus sholat di waktu itu, kalau memungkinkan. Gimana caranya Ustaz? Allahu Akbar. Menghadap kemana Ustaz? Menghadap kemanapun itu adalah kiblat bagi orang yang sedang safar. Jadi kalau mobil ke kanan itu adalah kiblatnya, mobil ke kiri adalah kiblatnya. Tidak harus menghadap kiblat ketika kita melaksanakan sholat dalam kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari. Terima kasih teman-teman atas segala perhatian dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan kajian ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya.